apa kabarnya hari ini? Sehat Ya. luar biasa. Nah, kemarin saya dengar Bapak baru pulang dari kampung menyusul orang tua ya. Mudah-mudahan sudah lebih baik sekarang dan kita mulai beraktivitas ya. Baik Bapak, pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan observasi ya. Dan di posisi ini Bapak akan menjadi seorang coach ya. Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu apa kira-kira? Yang pertama mungkin saya pengen dibantu pada kompetensi mampu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya lebih amati gitu? Kompetensi yang mana yang paling diamati nanti mungkin pada mendengarkan secara aktif tadi. Oh baik, gitu ya pilihannya baik. Baik Pak, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan, jangan lupa nanti ketika kita Bapak melakukan observasi yaitu coachingnya, prinsip kemitraannya. Jadi Bapak jangan sampai kita seperti menjudge ya, tetapi lebih ke baik lanjut Pak. Terus kalau bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya lihat ini sangat penting Bu Ade untuk terus dikembangkan sebagai coach, supaya nanti apa yang menjadi harapan kita terhadap coaching yang akan kita coaching akan menghasilkan potensi-potensi yang luar biasa keluar dari coaching. Itu bagus bos, jadi ikut membantu gitu ya Pak, mengembangkan. Baik, terakhir nih Pak, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa ya? Harapannya supaya saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga mampu nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk ya melahirkan potensi-potensi dari coaching yang secara maksimal. Bagus sekali ya Pak, betul ya. Jadi intinya kita makin saling membantu gitu ya, membantu coachingnya dan mengampilkan diri kita juga, potensi diri kita ya Pak. Benar. Baik Pak, nah sekali lagi jangan lupa prinsip kemitraan tadi. Jadi kita lebih ke apa ya, saling berbagi sebenarnya dan saling mendukung potensi kita. Baik Bapak, silakan Bapak melakukan observasi. Mudah-mudahan ini menjadi pengembangan yang baik. Sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi setelah observasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Bu Marliza. Siang Pak Firmon. Iya, gimana kabarnya nih Bu Marliza? Baik Pak Firmon, Pak Firmonnya baik. Baik Bu Marliza, untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan daripada Bu Marliza akan sampaikan pada hari ini? Ya, yang saya ingin sampaikan ke Bapak ini, saya ingin bagaimana supaya dalam pembelajaran saya nanti siswa saya menjadi semangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran sampai selesai seperti itu. Berarti Ibu ingin anak-anak yang dipelajarin memiliki motivasi yang dan semangat yang besar yang tentunya untuk pembelajaran mereka juga. Baik Bu Marliza, kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang Ibu lihat selama ini pada anak-anak Marliza pada pembelajaran matematika? Ya, permasalahannya begini Pak ya. Pada saat pembelajaran matematika, kebanyakan anak saya itu seperti kurang bersemangat Pak, dalam mengikuti pembelajaran, dan mereka sepertinya sulit untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu. Dan anak-anak ini biasanya lebih suka cuek seperti itu Pak, dan sebagian ada yang ingin permisi keluar seperti itu. Itu aja Pak. Jadi pada saat pembelajaran, pada saat pengumpulan tugas, nah siswa itu banyak yang lambat dalam mengumpulkan tugasnya. Iya Pak. Jadi seperti itu yang membuat saya ingin bertanya ke Bapak ini dan meminta tolong apa sih yang harus saya lakukan seperti itu. Baik, oke. Marliza, kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang Ibu lihat tadi, Ya. apa kira-kira penyebab-penyebab utama dari hal itu yang Ibu lihat selama ini?
Ya, saya merasa memang banyak yang perlu saya perbaiki ya Pak ya. Yang biasanya saya dalam pembelajarannya itu selalu melakukan ceramah seperti itu, mungkin anak-anak itu bosan mungkin Pak. Jadi untuk mengatasi masalah yang ibu ketemukan ini? Saya sudah mengatasinya itu bisa di angka 7 ya Pak ya. Dengan cara yang saya lakukan, ya saya menganggap berada di angka 7 seperti itu. Karena anak-anak sudah mulai terpancing dengan kemauannya seperti itu. Oke. Sudah bagus sekali sebetulnya Bu Marija ya, dengan adanya bibitnya. Angka 7 yang ibu sudah miliki, rasakan sekarang. Kira-kira kedepannya ibu memang memiliki target nilai berapa begitu? Hal ini bisa tereksekusi dengan baik dengan solusi yang ibu buatkan tadi. Ya, setidaknya saya di angka 8 dan 9 seperti itu. Baik Bu Marija, untuk mencapai target itu tadi 8 dengan 9, kira-kira rencana apa yang ibu sudah siapkan nih, kira-kira yang sudah terpikirkan oleh Bu Marija? Ya, saya akan berusaha ya Pak ya. Mungkin saya akan mengubah dengan teknik saya mengajar dengan model-model pembelajaran yang berdiferensiasi, atau dengan model nanti adakan model problem based learning. Nah, jadi anak di situ akan tertantang dengan masalah-masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan dengan adanya tantangan-tantangan itu anak-anak bisa dapat termotivasi seperti itu. Ya, bagus sekali. Saya pikir itu rencana yang cukup bagus Bu Marija untuk bisa diterapkan. Kira-kira bagaimana nih komitmennya akan ibu lakukan ya, supaya rencana-rencana yang sudah ibu buat tadi bisa terlaksana nanti? Ya, saya akan membuat program seperti itu Pak ya, jadwal dalam program yang mengacu kepada PDL nanti, dan di situ saya juga berkomitmen dalam pembelajaran bagaimana supaya pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik saya. Oke, saya pikir itu sudah merupakan satu komitmen yang sangat bagus. Mudah-mudahan Bu Marija mampu untuk merealisasikannya, Bu. Tetap semangat ya. Iya Pak, terima kasih. Ibu juga mendapatkan metode-metode yang baru lagi, bagaimana memampukan anak-anak itu memiliki motivasi dan semangat ketika belajar matematika. Oke, selamat Bu Marija. Semoga sukses dan terus berjuang. Terima kasih Pak. Baik Pak Pilmon, Siap, Ade. tadi saya sudah melihat di tahapan kedua ya saat observasi. Saya rasa saya kasih approve dulu untuk Pak Pilmon. Terima kasih Bu Ade. Bagus sekali dalam menanggapi, tetap berpikiran terbuka ketika memberikan masukan dan jadi pendengar aktif, sangat bagus sekali. Nah baik, ini mungkin saya akan memberikan umpan balik saya dengan beberapa pertanyaan Pak. Baik. Nah yang pertama, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam kompetensi tadi? Baik Bu, tadi saya merasakan mungkin saya sudah melaksanakan apa yang menjadi bagian saya sebagai coach. Dengan kompetensi yang ingin saya capai tadi adalah menjadi pendengar yang aktif, dan saya sudah berusaha tadi mendengar pendengar aktif dan menjadi mitra begitu, tidak menjadi seorang yang bawahan dan atasan seperti itu Bu. Pasti sudah tercapai ini ya. Oke, baik. Selanjutnya kenapa sih Bapak bisa menilai hal tersebut gitu? Kok ternyata kayaknya sudah tercapai nih. Apa dasarnya gitu? Karena dengan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhan coach tadi, saya akhirnya bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, yang akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran terbuka dari coach saya tadi, sehingga dia menemukan sendiri potensinya untuk menghasilkan apa yang menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Itulah prinsip kemitraan ya Pak.
bagus sekali. Baik Pak, kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya. Baik Bu. Saya mengamat tadi pada saat Bapak memberikan coaching ya, mengadakan coaching itu, saya rasa seperti yang saya bilang tadi, Bapak itu sudah menjadi pendengar yang aktif, sangat membantu coaching, memperkuat solusi yang sebenarnya sudah diambil, sudah dimiliki, tinggal diperkuat. Nah, Bapak di situ posisinya sudah mendukung. Kemudian Bapak juga sudah melakukan alur tirta menurut saya, ya sesuai dengan Bapak itu sudah sangat bagus tadi. Terus coaching juga bisa berbicara terbuka dengan Bapak tadi, sehingga Bapak mungkin karena Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan diri coachnya sendiri, jadi coach dengan mudah berbicara terbuka, sehingga solusi dari masalah beliau dapat terpecahkan dengan baik. Nah itu tadi umpan balik dari saya, kira-kira pendapat Bapak bagaimana? Iya, terima kasih Bu untuk umpan baliknya. Mudah-mudahan saya bisa semakin menggali potensi saya sebagai coach, sehingga nanti apa-apa yang menjadi bagian saya bisa maksimalkan seperti itu. Terima kasih sekali untuk umpan balik. Semoga menjadi masukan yang sangat berharga bagi saya untuk menjadi coach ke depannya. Terima kasih. Mungkin nih sedikit lagi nih Pak. Nah dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang nih oleh Bapak yang akan Bapak lakukan untuk peningkatan lagi performa ke depannya lagi? Kan mungkin insya Allah kita mungkin akan melakukan coaching-coaching berikutnya. Iya Bu, saya memang masih pengen mengembangkan kompetensi yang satunya lagi, yaitu kehadiran penuh atau presence Bu. Karena dengan kehadiran penuh saya, maka coach saya akan menghasilkan ketenangan, sikap yang terbuka, dan juga ada kejujuran untuk berbagi jadinya ketika melihat saya hadir penuh ketika melakukan coaching. Mudah-mudahan itu ke depan bisa lebih terrealisasi ya Pak. Ya baik. Jadi terakhir, dari proses ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses kita, dari tadi pra observasi, saat observasi, dan setelah ini juga observasi? Iya, banyak sekali yang saya dapatkan. Mungkin poin-poin penting yang saya dapatkan salah satunya, ya inti daripada sebuah coaching adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai mitra, kemudian bagaimana kita bisa melakukan prosesnya secara kreatif, dan bagaimana kita juga mampu menghasilkan potensi daripada coaching kita yang kita coaching, seperti itu. Dan tentunya juga kita sebagai coach ya, jadi potensi kita juga berkembang. Alhamdulillah, terima kasih Pak, bagus sekali hari ini saya sangat senang nih melakukan observasi dengan Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi potensi yang berkembang bagi kita sebagai coach, sebagai supervisor, dan sebagai coaching. Terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan sampai jumpa lagi. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Terima kasih. Halo, selamat siang Bu Marliza. Iya, siang Pak Firmo. Iya, apa kabar nih Bu Marliza yang ini? Siap, sehat. Alhamdulillah. Baik, luar biasa Bu Marliza. Bu Marliza, seperti jadwal kita ya, hari ini kita akan adakan observasi. Ya, observasi ketika Ibu akan mengadakan coaching. Iya. Jadi sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai supervisor akan menyampaikan dulu Bu apa nanti yang akan saya observasi. Jadi rubrik penilaiannya seperti biasa Bu, apa yang harus ditonjolkan itu dinampakkan nanti prinsip-prinsip coaching seperti apa, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu nanti harus nampak jelas ketika Ibu melakukan coaching. Nah, Ibu kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada siang hari ini? Iya, saya akan mengembangkan dua kompetensi ya Pak ya. Yang pertama saya akan menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif. Yang kedua saya akan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta. Ya baik. Jadi yang pertama tadi ingin menaikkan kompetensi ya mendengarkan aktif, yang kedua bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, kira-kira pada siang hari ini Bu, kompetensi yang mana nih yang Ibu mau untuk spesifik saya observasi nih Bu? Iya, saya akan menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua saya akan mendengarkan aktif. Yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik. Jadi yang pertama tadi ingin menaikkan kompetensi ya mendengarkan aktif, yang kedua bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah, kira-kira pada siang hari ini Bu, kompetensi yang mana nih yang Ibu mau untuk spesifik saya observasi nih Bu?
Ya, saya yang kompetensi yang ingin saya tonjolkan ya Pak ya. Yang jelas di sini saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi pada siang hari ini Ibu pengen secara spesifik saya observasi untuk kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot Sesuai dengan alur kita. sesuai dengan alur kita. Baik, bagus sekali Bu Marlija. Nah, Bu Marlija, indikator ketercapaian dari tujuan coaching kita ini seperti tadi di awal saya sebutkan rubrik penilaiannya itu adalah bagaimana Ibu harus mampu menunjukkan kemitraan. Nah, prinsip-prinsip coaching itu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Ibu mampu memaksimalkan potensi daripada coaching. Iya. Oke. Baik, Marlija, mungkin itu saja yang perlu di prasupervisi ini supaya nanti Ibu paham apa yang Ibu nanti harus sampaikan dan tonjolkan bagian-bagian yang lain. Oke ya? Iya, Pak. Oke Bu Marlija, mungkin itu saja. Selamat meng-coaching. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Marliza. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah walaupun sedikit sibuk. Iya. Baik Bu Ade, dalam percakapan kali ini saya ingin sedikit bertanya, kira-kira apa yang akan Bu Ade sampaikan pada coaching kita kali ini? Tujuan dari coaching hari ini dari Bu Ade itu apa? Nah, begini Bu, saya itu ingin meminta bantuan secara coach gitu ya. Itu saya punya sedikit masalah tentang numerasi. Pas saya lagi kelas saya itu kelas 6, jadi ada sedikit masalah numerasi. Jadi numerasi masalahnya apa di situ Bu Ade? Anak saya itu seperti kurang apa ya Bu? Kurang berminat gitu Bu di kegiatan dalam pembelajaran numerasi gitu, apa literasi numerasi, tapi di numerasinya. Apakah mungkin sepertinya daya serapnya kurang kurang bagus bagi anak-anak dalam numerasi. Kebetulan kan saya tahu Ibu guru MTK, jadi mungkin nanti bantuan dari Ibu, coaching dari Ibu bisa memotivasi saya dan memberikan solusi. Iya, berarti di sini Bu Ade punya masalah tentang numerasi dari siswa Bu Ade. Kira-kira dari permasalahan yang Bu Ade sampaikan tadi, apakah Bu Ade sudah mengidentifikasi penyebabnya seperti itu Bu Ade? Ya, kebetulan saya udah melakukan asesmen Bu, dan banyak setelah saya melihat asesmennya ternyata memang siswa-siswa saya ini dalam membacanya atau literasinya tuh masih kurang, terus perkalian mereka juga masih belum paham. Jadi ketika saya memberikan soal-soal numerasi, mereka jadi ngeblank gitu. Iya. Selain itu kira-kira penyebab yang lainnya apa di situ Bu? Mungkin minat mereka, Bu. Minat di numerasi itu sangat amat rendah gitu. Iya. Berarti di sini Bu Ade punya dong intinya solusinya bagaimana supaya minat dari siswa Bu Ade ini muncul seperti itu. Kalau kemarin sih saya punya ide nih, saya akan memberikan tambahan pembelajaran lebih suka kepada pembelajaran numerasi. Ya, kalau gitu udah bagus sekali. Kira-kira target yang ingin Ibu Ade capai itu pada numerasi siswa Bu Ade ini berapa skalanya kayak gitu? Kalau kemarin sebelum saya melakukan asesmen dan setelah saya melakukan asesmen di numerasi sepertinya siswa saya masih sangat rendah, yaitu mungkin masih di 5. Tapi mungkin insya Allah kalau nanti saya sudah melakukan program dan perbaikan segala macam, saya paling tidak bisa di angka 7 lah. Iya, bagus sekali Bu Ade ya. Kira-kira dalam mencapai target itu apa rencana untuk kedepannya ini, rencana Bu Ade? Yang jelas pertama rencana saya akan membuat program untuk peningkatan daya dan minat baca anak dulu untuk literasi, kemudian berlanjut ke numerasinya, pemahamannya, kemudian saya juga melakukan modul-modul ajar yang berdiferensiasi sehingga anak itu bisa meningkatkan minatnya dulu dalam numerasi gitu. Iya, berarti program Bu Ade di sini adalah meningkatkan minat baca ya Bu Ade ya, dan pemahaman di sini. Kira-kira bagaimana cara Bu Ade dalam
menyampaikan dalam melaksanakan rencana Bu Ade di sini. Apa yang Bu Ade lakukan dalam mengerjakan tanggung jawab ini? Setidaknya saya pasti mungkin sama saya sendirian mungkin belum bisa, mungkin saya mengajak mitra. Saya mengajak mitra guru bersama yang lebih paham tentang numerasi, sehingga kami mitra membuat program bersama dan akan dilaksanakan di kelas saya. Ya, berarti di sini Bu Ade juga perlu bantuan ya, Bu Ade ya, bantuan dari kemitraan teman kelasnya. Iya. Kira-kira kapan Bu Ade akan melakukannya? Kalau saya seperti ini kayaknya saya sudah yakin nih solusi yang saya ambil itu bisa. Mungkin insya Allah 2-3 hari ini akan saya laksanakan setelah saya membuat programnya. Iya, berarti di sini komitmen yang Bu Ade lakukan. Nah, ada komitmennya dalam melakukan. Berarti di sini Bu Ade perlu teman. Iya, yang jelas saya akan membawa mitra mengajar bersama, kemudian buat programnya, saya ajukan program, dan insya Allah akan dilaksanakan 3 atau 2 hari yang akan datang. Oke, baik sekali Bu Ade. Kita tunggu selanjutnya ya Bu Ade ya. Cukup dari percakapan kita kali ini, mudah-mudahan Bu Ade dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga Bu sudah mau mendengarkan permasalahan saya, dan mudah-mudahan ini jadi penguat juga bagi saya untuk melakukan solusi yang saya dapatkan tadi. Iya, terima kasih Bu Ade, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Ya Pak? Tadi sudah melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Gimana nih perasaannya Bu Marlija sekarang? Iya, saya merasa butuh ilmu pengetahuan yang lebih ya Pak ya. Udah, yang pertama sekali saya udah merasa lega, udah dapat membantu rekan kita dalam menyelesaikan permasalahannya, dalam menghadirkan kehadiran penuh dalam pertanyaan berbobot. Ya, sudah bisa saya lakukan. Baik. Tadi di awal kan kita sampaikan bahwasanya Bu Marlija itu pengen yang mau diobservasi itu adalah bagaimana Bu Marlija mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira sudah melakukan belum Ibu rasakan seperti itu? Sudah, tetapi masih perlu latihan lagi dengan penambahan pengetahuan lagi bagaimana supaya pertanyaan ini lebih mengarah ke hal yang lebih baik lagi. Baik, saya melihat tadi sudah sangat bagus Bu Marlija ya. Iya. Jadi izinkan juga saya menyampaikan hasil observasi saya tadi, apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi dari coaching yang Ibu lakukan tadi, saya melihat dan mengobservasi beberapa hal yang ingin kita lihat. Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah mampu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menghasilkan ide-ide ataupun saran ataupun kreativitas daripada coach sendiri. Untuk tanya nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Untuk kelanjutannya ya Pak ya, nanti saya akan mencoba dalam kompetensi ini adalah mungkin dalam kehadiran penuh di sini, agar saya dapat lebih bisa mengikuti pemikiran dari si coach tadi dalam berbicara, agar dapat mengeluarkan semua permasalahan yang mereka hadapi. Bagus sekali Ibu ya. Jadi secara keseluruhan nih Bu, apa sih Ibu yang bisa Ibu dapatkan nih dari kegiatan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan banyak sekali ya Pak Filmon, dari kegiatan coaching ini. Saya bisa dalam kehadiran penuh, dalam mendengarkan aktif seperti itu Pak Filmon, dan juga menambah pengetahuan saya dalam berbicara untuk pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak.
iya, sebagai ilmu dalam melakukan coaching berikutnya seperti itu. Nah, sekali Bu Marliza. Jadi kedepannya nih, gimana nih rencananya untuk melakukan coaching ini? Mungkin saya di sini merasa kurang dalam kehadiran penuhnya ya Pak ya. Jadi saya akan memperbaiki bagaimana caranya agar saya nanti pada coaching berikutnya bisa melakukan kehadiran penuh dalam percakapan seperti itu. Baik, oke. Itu saja Bu Marliza untuk kegiatan kita hari ini. Tadi sudah supervisi, pas kegiatan supervisinya, dan terakhir ini kita melaksanakan pasca supervisi. Sudah sangat baik, mudah-mudahan kita semakin baik untuk terus belajar dan berkembang dan melakukan coaching. Itu saja, sampai jumpa Bu Marliza. Pak Firmon, gimana kabarnya sore ini? Selamat sore Bu Arini, luar biasa baik Bu Arini. Apakah Pak Firmon sudah siap untuk melakukan pra-supervisi? Siap Bu. Baiklah, karena Pak Firmon akan melakukan supervisi, saya akan melakukan pra-supervisi dengan Bapak dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak sudah siap? Sudah siap Bu. Baiklah, yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bapak lakukan. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan. Dan ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang terakhir, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Apakah Bapak sudah siap? Siap Bu. Ya, jika sudah siap, jangan lupa menggunakan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh dan juga kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, itu berarti kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Baiklah Pak, berikutnya di bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Bapak observasi nantinya pada saat coaching? Yaitu untuk kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, berarti kompetensi yang Bapak ingin observasi itu pertanyaan berbobot ya Pak. Berikutnya menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, itu di indikator ketercapaian yang mana? Di proses kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana saya mampu memaksimalkan potensi. Berarti prinsip coaching akan Bapak laksanakan ya. Iya Bu. Baiklah, silahkan Bapak lakukan supervisi dengan bersama Ibu Liza. Silakan Bapak lakukan bersama Ibu Liza. Saya akhiri sampai di sini. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore Bu Marliza. Sore Pak Firmon. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Baik Pak Firmon. Saya ada penyakit sedikit nih Pak Firmon buat curhat dengan Pak Firmon. Baik, boleh silakan Bu Marliza, apa yang kira-kira menjadi tujuan atau unek-unek yang perlu Ibu sampaikan yang bisa kita diskusikan pada hari ini, boleh silakan. Begini ya Pak Firmon, ini kan kita sudah masuk tahun ajaran baru. Benar Bu. Saya itu guru kelas 8 sebagai wali kelas 8B. Saya ini punya anak yang punya siswa 1 sampai saat ini belum ada masuk seperti itu Pak Firmon. Jadi saya bingung, saya ingin minta tolong sama Pak Firmon, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Baik. Jadi ada seorang murid yang sudah sampai sekarang belum masuk Bu ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya penyebab daripada anak itu tidak masuk sampai sekarang? Sudah pernah Ibu gali? Atau seperti apa informasinya? Pada saat dia di kelas 7 kemarin, Pak Firmon, memang sedikit ada permasalahan. Anak ini tergolong anak yang kurang mampu Pak Firmon.
padahal sebelumnya dia juga tergolong anak yang rajin seperti itu. Hanya kendalanya sedikit, orang tuanya ini karena yang bekerja cuma ayahnya dan dia mempunyai saudaranya banyak, jadi agak kewalahan. Mungkin saya pikir apakah masalah tentang membayar transportasi seperti itu, Pak Firman. Gitu ya. Jadi ibu sudah dapatkan penyebab atau identifikasi dari persoalan anak ini tidak datang begitu Bu ya? Iya. Selama ini Bu, apa yang menjadi tindakan ibu untuk mengatasi persoalan anak ini? Kalau pada di kelas 1 kemarin dengan kondisi memang sering tidak masuk, setelah diikutin dipantau dengan wali kelasnya ada kemajuan ya Pak ya, karena itu sudah mulai rajin. Nah cuma pada saat ini kembali lagi seperti itu. Nah, dengan saudaranya yang banyak, anak ini ya dari segi ekonomi Pak bermasalah, seperti ya mungkin apakah transportasi yang kalau di SMP itu kan ada mobil antar jemput, nah transportasinya dari seminggu sekali seperti itu Pak. Berarti ada juga dilakukan solusinya, salah satunya kok antar jemput mobil dari sekolah ya? Iya Pak. Oke. Jadi dengan melihat masalahnya dan juga aksi-aksi yang sudah dilakukan, rencana kedepannya seperti apa bentuk tanggung jawab kita sebagai gurunya Bu Maliza yang sudah lakukan? Ya ini karena tahun ajaran baru ya Pak ya, mungkin saya akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada orang tuanya, apa permasalahan yang ada pada anak ini, dan saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk membantu saya. Ya kalau seandainya pemanggilan ini juga tidak menghasilkan, mungkin saya akan melakukan home visit seperti itu. Sangat bagus sekali Bu ya, melakukan home visit, mengajak guru BK dan juga bekerja sama kolaborasi dengan orang tuanya ya, dengan rencana-rencana dan tanggung jawab yang seperti itu mungkin bisa menghasilkan hasil yang baik untuk kemajuan anak ini ya. Nah, dari rencana aksi dan tanggung jawab ini yang terakhir sekali, kira-kira apa yang menjadi komitmen daripada Ibu Maliza nih untuk dilakukan ke depannya? Iya, agar anak ini dapat belajar dengan sebaik-baiknya, mungkin saya akan mendekatkan diri kepada anak tersebut, menggali lagi permasalahan yang terjadi pada dirinya, dengan tujuan ya bisa membantulah sedikit seperti itu ya Pak ya, agar anak ini termotivasi lagi untuk belajar. Sementara anak ini memang termasuk anak yang mau belajar seperti itu. Jadi kasihan kalau seandainya dia harus putus sekolah sementara perjalanannya masih panjang seperti itu. Jadi sangat detail yang akan dilakukan Bu ya. Iya. Komitmennya ke depan sangat baik. Saya pikir saya berharap apa yang sudah Ibu rencanakan dan komitmenkan ke depan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, Pak. Sehingga anak ini dapat kembali bersekolah, kembali belajar, sehingga Ibu juga mendapatkan satu kepuasan tersendiri untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan anak ini. Iya Pak. Oke Bu. Harapan saya seperti itu Pak. Iya, itu saja yang mungkin perlu kita perbincangkan, atau ada lagi yang perlu disampaikan Bu? Sudah Pak, untuk itu saya sudah merasa lega, sudah dapat berbicara sama Pak Filmon dan mendapat solusi yang baik dari Pak Filmon. Tinggal mudah-mudahan maksud dan tujuan saya ini dapat diterima dengan orang tuanya seperti itu. Sekali baik, Bu Maliza, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan diskusi kita sangat baik sekali. Kita akhiri cukup sampai di sini, sampai ketemu di diskusi lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Filmon. Tadi Bapak sudah melakukan supervisi bersama Ibu Liza. Saya ingin menyampaikan pengamatan saya selama Bapak melakukan supervisi. Apakah Bapak sudah siap? Siap Bu. Baiklah Pak Firman, saya ingin melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, di indikator kecapaian yang Bapak
inginkan itu yang sudah disampaikan yang mana? Baik Bu. Jadi dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasakan saya sudah menyampaikan beberapa kali pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach saya itu menghasilkan keterbukaan begitu Bu. Jadi saya merasa saya sudah mencapai indikator apa yang sudah kita sampaikan di supervisi tadi Bu. Ya, berarti prinsip-prinsip coaching sudah Bapak laksanakan dengan baik ya Pak. Nah, berikutnya dari catatan observasi saya yang berbasis data, apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan pra percakapan ini? Jadi yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi mendengar secara aktif Bu. Karena dengan kompetensi mendengar secara aktif ini saya mengharapkan ada keterbukaan, kejujuran daripada coach saya dan tidak ada rahasia begitu, dalam arti kata dia memiliki rasa kejujuran dan keterbukaan untuk menghasilkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah didiskusikan seperti itu. Ya, dari pengamatan saya Bapak sudah melakukan semua prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya, seperti tadi Bu, saya ingin kembali melatih kemampuan saya dalam bidang kemitraan, proses kreatif maupun memaksimalkan potensi. Dan satu lagi seperti yang di awal tadi, saya juga mau mengembangkan kemampuan saya, kompetensi mendengarkan secara aktif tadi Bu, supaya saya bisa lebih baik ke depannya. Baiklah Pak, karena Pak sudah melakukan supervisi sesuai dengan apa yang kita diskusikan saat pra-supervisi, mungkin perbincangan kita dapat sampai di sini. Silakan Bapak lakukan lagi coaching berikutnya sehingga Bapak dapat melaksanakan lebih baik lagi prinsip-prinsip coaching di observasi berikutnya. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih Bu untuk umpan baliknya. Semoga saya mampu melaksanakan berikutnya dengan lebih baik lagi. Baik, Ibu Arini, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, baik. Sebelum kita melakukan pra-supervisi di sini, saya berperan sebagai pengamat. Di sini saya ingin melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach nanti. Dalam pra-supervisi ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama dengan prinsip coaching yang akan Ibu lakukan seperti itu, kemitraan dalam proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya begitu ya Ibu Arini. Baik, dari pertanyaan yang pertama di sini saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu hari ini kembangkan seperti itu. Yang ingin saya kembangkan itu bersama kemitraan dan proses kreatif. Ya. Maksimalkan potensi. Oke, Dan berarti melaksanakan sesuai dengan alur delta. berarti ketiga-tiganya ya Bu Arini ya. Baik, dari kompetensi coaching yang Ibu sampaikan yang ketiga-tiganya, di sini saya bertanya bagaimana kompetensi yang akan Ibu lakukan yang spesifik yang ingin saya observasi seperti itu. Pertama, kemitraan yang akan saya lakukan di saat observasi nanti. Ya. Dengan cara kehadiran penuh, melakukan pertanyaan yang berbobot, menjadi pendengar aktif. Baik, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang terakhir Ibu ya, menanyakan bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai seperti itu. Indikator tercapai yang ingin saya capai yaitu yang pertama kemitraan dan proses kreatif dalam melakukan coaching nanti Bu. Ya baik. Sesuai dengan alur delta. Berarti di sini Ibu akan melakukan kemitraan ya Bu ya bersama coachingnya nanti. Nah di sini saya akan melihat bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Baik, saya akan silakan Ibu dalam melakukan supervisi nanti. Saya tunggu selanjutnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Harini.
siang Pak Firmon, gimana kabarnya siang ini? Selamat siang Bu Harini, alhamdulillah kabarnya kabar baik Bu. Berarti alhamdulillah kabarnya baik ya Pak. Apa yang ingin Bapak bicarakan pada siang hari ini? Baik Bu, seperti janji saya kemarin saya ingin membicarakan sesuatu. Nah, yang ingin saya bicarakan itu adalah saya ingin mengatasi masalah saya ketika belajar di kelas, terutama belajar IPA, dalam hal praktikum di laboratorium. Banyak sekali anak-anak saya itu tidak aktif begitu Bu, hanya menunggu saja. Padahal sudah diberikan segala sesuatu untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itulah tujuan saya Bu, bagaimana kira-kira bisa mendapatkan solusi dari masalah ini. Jadi harapan dari yang ingin Bapak perbincangkan yaitu masalah solusi ya Pak. Nah, dari unek-unek Bapak tadi, apakah ada kriteria masalah yang ingin Bapak kembangkan atau Bapak bina? Jadi saya melihat Bu, masalah itu muncul karena ada rasa takut siswa itu memegang atau memakai alat-alat labor. Yang kedua, ada yang namanya keengganan untuk melakukan sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga, ada rasa bosan begitu Bu ketika harus melakukan praktik di labor. Nah, itulah yang saya identifikasi yang menjadi masalah-masalah yang menimbulkan kurangnya minat atau keaktifan anak-anak murid saya ketika belajar di laboratorium. Jadi rencana aksi setelah Bapak melakukan permasalahan mengatasi masalah tadi, apa rencana aksi yang akan Bapak lanjutkan? Nah, jadi ketika saya melihat masalah-masalah itu, saya sudah identifikasi masalahnya, maka saya berencana untuk melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi media ajar ketika dan kekhawatiran anak-anak yang tadi awalnya tidak aktif di dalam pembelajaran, mereka bisa berbagi, mendapatkan ketika kawan yang aktif itu berbagi kepada mereka. Kemudian yang berikutnya saya akan menyiapkan instrumen asesmen di mana nanti itu dapat mengakomodir daripada apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan sebelumnya Bu. Seperti itu. Berarti bagus ya Pak rencana yang akan Bapak laksanakan. Nah, selanjutnya Pak, bentuk atau wujud tanggung jawab Bapak dalam melakukan rencana aksi di kelas Bapak itu seperti apa? Iya, baik Bu. Selama ini saya sudah melakukan perubahan beberapa kali ya dengan melakukan diferensiasi konten tadi, sehingga baik dari media yang saya sampaikan, saya bawakan, ada beberapa antusiasme yang muncul ketika saya menyampaikannya dengan media-media yang berbeda daripada sebelumnya. Jadi rasa tanggung jawab saya ketika saya sudah mengidentifikasi, saya rencanakan aksi yang akan saya lakukan, kemudian saya akan melakukannya di dalam pembelajaran yang saya akan lakukan sesuai jadwal saya Bu. Begitu Bu. Berarti setelah perbincangan ini Pak Firmon cukup tercerahkan menghadapi masalah yang sudah Bapak lewati selama ini? Iya Bu, dengan perbincangan ini saya ada rasa lega. Ya, dengan berbincang seperti ini akhirnya saya bisa mengeluarkan semua permasalahan saya, dan saya akhirnya bisa melihat sisi-sisi positif dari setiap permasalahan saya itu Bu. Jadi dengan saya melihat sisi positifnya, saya mampu akhirnya menemukan solusi yang akan saya lakukan ke depan untuk perbaikan daripada masalah yang saya hadapi tadi. Demikian Bu. Baiklah Pak, selamat mengimplementasikan solusi trik dan metode yang Bapak ceritakan tadi di kelas Bapak. Tetap lanjutkan dengan semangat. Saya akhiri perbincangan kita pada siang ini dengan selamat bekerja dan tetap semangat. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Ibu Harini, kita lanjut ya. Setelah saya melakukan pengamatan terhadap Ibu Harini tadi, di sini saya ingin melakukan pertanyaan. Pada saat Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira yang menjadi indikator pengembangan yang Ibu inginkan itu sudah tercapai atau belum? Sudah Bu, sudah tercapai yang saya inginkan. Ya, baik, kalau begitu saya ingin menyampaikan hasil observasi yang
akan saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Pada kompetensi pengembangan yang Ibu capai adalah kemitraan ya Bu ya. Iya, di sini Ibu sudah melakukan kemitraan, sudah terjalin, dan alur tirta yang Ibu sampaikan juga sudah sesuai ya Bu ya, tujuan identitasnya dan rencana serta tanggung jawabnya seperti itu. Baik, dalam melakukan coaching barusan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Potensi yang ingin saya kembangkan itu maksimalkan potensi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga saya bisa menggali potensi-potensi pada coach saya, Bu. Iya, berarti di sini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah dengan melakukan pertanyaan berbobot seperti itu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar ini terlaksana seperti itu? Saya akan melakukan di tahap berikutnya latihan coaching lagi sesering mungkin sehingga saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya, baik. Berarti dalam seperti sini Ibu akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan bahkan Ibu kembangkan seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, dari hasil pengamatan saya, umpan balik yang akan saya sampaikan yang pertama di sini, ya Ibu hari ini dalam melakukan kemitraan sudah terlihat, di situ sudah terjalin antara coach dan coachinya, dan di sini juga sudah memaksimalkan potensi ya Bu ya. Hanya sedikit mungkin di sini dalam kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan adalah pertanyaan yang berbobot ya, mungkin bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik seperti itu ya Bu ya. Baik, sudah bagus sekali yang Ibu hari ini lakukan. Kira-kira untuk kedepannya nanti Ibu bisa menampilkan lagi menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan Ibu lakukan untuk supervisi berikutnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu hari ini sudah meluangkan waktunya. Kita lanjut dengan supervisi berikutnya. Oke Bu, terima kasih. Oke.